Halo, perkenalkan nama saya M. Akil Abdul Putra dengan NIM 2602201302 dari jurusan Computer Science. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan penjelasan soal ujian akhir semester untuk semester pendek kalkulus yang terdiri dari 5 soal. Mari kita langsung lanjut ke pembahasan. Nah, jadi kita dapat soal nomor 1 itu tentukan konstanta A dan B agar kontinu di semua titik. Terus pertama yang kita lakukan adalah kita periksa titik X sama dengan maka kontinuitasnya X sama dengan 2. Nah, rumusnya itu pertama kita cek titik X sama dengan 2, maka kontinuitas di X sama dengan 2. Nah, rumusnya X menuju 2 min Fx sama dengan F2. Jadinya limit X menuju 2 plus ini bukan plus Fx lalu kita cari limit kiri dan limit kanan. Limit kanan itu limit X menuju 2 plus 2 min 3X. Lalu kita hitung limit kanan X sama dengan 2. Jadi F2 sama dengan 2 dikurang 3 kali 2 sama dengan 4. Jadi F2 sama dengan 4. Terus kita cari limit kirinya. Limit kirinya itu limit X menuju 2 min AX pangkat 2 tambah B per X min 2. Nah, lalu kita sederhanakan dulu. Agar tidak infinite. Tidak infinite atau tak hingga. Dengan cara AX pangkat 2 tambah B sama dengan 0. Lalu kita masukin A kali 2 pangkat 2 tambah B sama dengan 0. 4A tambah B sama dengan 0. Jadi B sama dengan min 4A. Dari sini kita masukin AX kuadrat min 4A per X min 2 per X min 2. Lalu kita coret. Jadinya yang kita dapat adalah AX plus 2
Lalu kita tulis limit x menuju 2 min ax pangkat 2 tambah b per x min 2 sama dengan a x plus 2. Lalu kita masukin rumus f x sama dengan limit x menuju 2 min fx, terus kita ganti f2 sama dengan limit x menuju 2 min f2. Lalu kita udah dapat tadi kita cari f2 nya, fx sama dengan a kali x plus 2, maka f2 nya a 2 tambah 2. Maka dari itu jadinya di sini min 4 sama dengan a 2 tambah 2. Min 4 sama dengan a 4. Jadi a sama dengan min 1. Terus b sama dengan min 4 min 1. Jadi jawabannya 4. Pada nomor 2 diketahui fx sama dengan 4x pangkat 3 min 18x pangkat 2 plus 15x plus 13 pada domain min tak hingga, tak hingga. Lalu pada A pertanyaannya adalah cari di mana grafik f naik dan di mana grafik f turun. Yang pertama kita lakukan adalah kita menghitung turunan. Kita hitung turunannya dulu. F aksen x sama dengan 12x pangkat 2 min 36x tambah 15. X pangkat 2 min 12x plus 5. 3 kali 2x min 1, 2x min 5. Lalu habis itu kita cari titik kritisnya. Kita cari titik kritis dari turunan ini. F aksen x dengan 2x min 1, 2x min 5 sama dengan 0. Jadi kita dapetin x nya itu sama dengan 1/2 dan x sama dengan 5/2. Lalu habis itu terakhir uji f aksen x di tiap interval untuk mengetahui naik turunnya. X kurang dari 1/2 X sama dengan 0, maka F aksen 0 sama dengan 15 lebih dari 0 sehingga naik. Lalu kalau misalkan
X kurang dari 5/2 dan lebih dari 1/2, maka X sama dengan 1. Kita masukkan F aksen 1 sama dengan 12 kurang 36 tambah 13 sama dengan -9, kurang dari 0, lalu turun. Terus kalau misal X ya X lebih dari 5/2, maka ambil X sama dengan 3, F aksen 3 sama dengan 108 kurang 108 tambah 15 lebih dari 0, maka naik. Jadi kesimpulannya adalah grafik F naik pada minta hingga, 1/2 dan 5/2, tak hingga. Dan turun pada 1/2, 5/2 dan titik X X-nya di 1/2 dan min X-nya di X sama dengan 5/2. Selanjutnya nomor 2B. Diketahui fx sama dengan 4x pangkat 3 min 18x kuadrat plus 15x plus 13 pada domain minta hingga, tak hingga. Pertanyaannya, tentukan titik ekstrim dan jenisnya, maksimum, minimum, titik belok, serta gambarkan sketsa. Hal yang pertama kita lakuin adalah kita turunin dulu. Fx sama dengan 13x kuadrat min 36x tambah 15. Terus habis itu kita dapetin 3 kali 2x min 1, 2x min 5. X sama dengan 1/2, X sama dengan 5/2. Lalu F kali 1/2 dengan 4, 1/2 3 min 18 per 2 pangkat 2 tambah 15, 1/2 tambah 13 sama dengan 16,5. 33/2. Lalu F 5/2 kita masukin ke fungsi ini, maka yang kita dapat adalah 0,5 atau 1/2. Lalu yang kedua kita turunin lagi, F double aksen sama dengan 24x min 36. Masukin F aksen 1/2 sama dengan 24 kali 1/2 kurang 36, jadi min 24.
Nah, min 24 ini kurang dari 0. Max kal 1/2,33/2. Terus F double aksen dari 5/2 sama dengan 24 lebih dari 0. Jadi min lokalnya 5/2, 1/2. Terus yang ketiga, titik belah. Kita cari titik belahnya. Titik belah saat turunan kedua dalam 0. 24 X min 36 sama dengan 0. Kita bisa nulisnya jadi X sama dengan 36/24. Sederhanain lagi jadi 3/2. Jadi F aksen X kurang dari 0 untuk X kurang dari 3/2. Nah, kondisinya itu namanya concave down. Lalu F 3/2 sama dengan 4 3/2 pangkat 3 min 18 3/2 pangkat 2 tambah 15 3/2 tambah 13, yang didapetin hasilnya 17/2. Maka F double aksen itu kurang dari 0 untuk X lebih dari 3/2. Kita bisa sebut sebagai concave up. Lalu dari sini tahap terakhir adalah F aksen X lebih dari 0 untuk X interval dari minta hingga mas 1/2 dan X anggota interval dari 5/2 komata hingga fungsinya naik di interval tersebut. Terus untuk F aksen kurang dari 0 untuk X anggota interval dari 1/2, 5/2. Jadi pertama yang kita lakukan dari soal ini adalah kita harus mengintegralkannya. Pertama yang harus kita lakukan adalah mengsubstitusi. Pertama yang kita lakukan adalah substitusi T itu E pangkat X dan itu DT sama dengan dan DT E sama dengan pangkat X dx. pangkat X dx. Terus habis itu maka integralnya jadi integral dari dt per t kuadrat tambah 2t tambah 8. Terus habis tambah 8. Maksudnya minus 8. Ini minus 8. Terus habis itu
faktorisasi penyebut. Faktorisasi Ini bisa penyebut. jadi dt per Ini bisa jadi dt per t plus 4 t plus T 4 min 2. min 2. dt. Terus habis itu 2 dt. pecah-pecahan parsial kalikan kedua sisi. Pecah-pecahan parsial. Jadi pertama kita buat kayak gini Dan dulu. kalikan kedua 1 sisi. per Jadi pertama kita buat T plus 1 4 per T min 2 t plus 4 sama T dengan min 2 A sama per dengan T min 2 tambah B T per min 2 T tambah plus B 4. per T plus 4. Kalikan kedua sisi, jadinya Kalikan kedua sisi, 1 jadinya sama dengan 1 A T sama dengan plus 4 A T plus 4 tambah B tambah B T min 2. T min 2. Untuk T, terus habis itu kita ambil nilai. Terus Ambil kita nilai. nilai T sama dengan 2. T sama Maka 1 sama dengan A 1 sama dengan 6. A Jadinya A sama dengan jadinya A 1/6. Terus kalau misalnya T sama dengan min terus 4, kalau T sama maka dengan 4 1 sama dengan B kali min 6. maka 1 sama dengan Jadinya B kali min B sama dengan min 1/6. B sama dengan min 1/6. Jadinya Jadinya 1 per 1 T per plus 4 T plus 4 kali T min 2 kali T sama dengan min 2 sama dengan 1 per 1 6 per T min 2 6 dikurang 2 1 per dikurang 6 1 per T plus 4. 6 T Habis plus itu 4. kita integrasi. So, kita integrasi. Integral dari Integral 1 dari per 1 6 T per min 2 6 dikurang 1 per 1 6 T plus 4 6 T plus dt. Lalu kita dapatkan 1 per 6 ln 1 per 6 T min 2 T min 2 min 1 per 6 min ln 1 per 6 ln T plus 4 T tambah C. plus 4 Terus tambah C. kembalikan Balikan kita kembalikan ke X lagi. Kembalikan ke X lagi. Jadinya 1 per 6 ln 1 per 6 ln E pangkat X min 2 pangkat per X min 2 E pangkat X plus Per 4 pangkat tambah X C. plus 4 tambah C. Nomor 4 soalnya adalah hitunglah volume benda putar yang terjadi apabila daerah yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan X kuadrat dan Y sama dengan 6X min X kuadrat diputar mengelilingi garis Y sama dengan 10. Pertama, titik potong dua kurva. Itu ada X kuadrat sama dengan 6X min X kuadrat. Jadinya 2X kuadrat min 6X sama dengan 0. Kita dapat X sama dengan 0, X sama dengan 3. Lalu
Y sama dengan 10. Washer dengan integral terhadap X pada 0,3 atas bawah atas sama dengan 6x min x kuadrat, bawah sama dengan x kuadrat. Lalu jari-jari luar rumusnya itu ke kurva bawah. Nah, rumusnya itu R X sama dengan 10 min X kuadrat. Terus jari-jari dalam kurva atas R X sama dengan 10 min 6 X min X kuadrat sama dengan 10 min 6X plus X kuadrat. Lalu kita cari volume. V sama dengan P30 R kuadrat min R kuadrat dx sama dengan P 30 10 min X kuadrat dikuadratkan lagi min 10 min 6X plus 2 plus X kuadrat dx. Terus habis itu kita hitung 10 min X kuadrat 2 min 10 min 6X plus X kuadrat dikuadratkan itu sama dengan 12X pangkat 3 min 76X pangkat 2 ditambah 120X. Jadinya kita dapat 30 12X pangkat 3 min 76X pangkat 2 tambah 120X dx sama dengan 3X pangkat 4 min 3X pangkat 3 76 per 3 pangkat 3 plus 60X pangkat 2 30. Kita dapat hasilnya 99. Lalu kita lanjut ke nomor 5. Nah, jadi di nomor 5 itu dikasih deret pertama itu 2025 pangkat 2 minus bla 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 dan seterusnya. Nah, dari pola ini yang bisa kita lihat sebenarnya pola yang konsisten itu adalah AN sama dengan min 1 N min 1 2025 N plus 1 N 2025 per N faktorial. Nah, kita cek di sini untuk
N sama dengan 1 didapat plus 2025 42. N sama dengan 2 didapat minus, dan faktor 2025 3 kali 2 kali 2025 per 2 faktorial, dan seterusnya. Ini cocok, dan pola itu cocok. Setelah itu kita masuk yang ke B. Ini disuruh tentukan konvergen atau divergen. Pertama kita tinjau nilai absolut. AN sama dengan 2025 N plus 1 N 2025 per N faktorial. Kalau misalkan AN ini konvergen, maka deret asli konvergen absolut. Lalu kita coba gunakan uji rasio. Kalau AN konvergen, maka deret asli konvergen absolut. Kita lanjut ke uji rasio. AN plus 1 per AN sama dengan 2025 N plus 2 N plus 1 2025 per N plus 1 faktorial kali N faktorial per 2025 N plus 1 N 2025. Lalu sederhanakan, jadinya 2025 kali N plus 1 pangkat 2025 per N pangkat 2025 kali 1 per N plus 1. Terus didapat 2025 kali 1 per N plus 1 kali 1 plus 1 per N. Terus ambil limit N tak hingga limit N menuju tak hingga AN plus 1 per AN sama dengan limit N menuju tak hingga 2025 per N per 1 plus 1 per N pangkat 2025. Karena 1 plus 1 per N pangkat 2025 mendekati
2025 per N menuju 1, maka limit N menuju T hingga AN plus 1 per AN sama dengan 0. Terus karena limit rasio sama dengan 0, yang dimana kurang dari 1, maka konvergen absolut. Demikian penjelasan saya mengenai pengerjaan soal nomor 1 sampai 5. Semoga penjelasan ini memberikan gambaran yang jelas tentang cara penyelesaiannya. Terima kasih.